Mantap! Kevin Dix pemain Indonesia pertama, yang bakal main di Bundesliga, Liga Kasta tertinggi Jerman. Misteri pemecatan Nathan Choeaon, apa yang sebenarnya terjadi di Swansea City? Shin Tae-yong mengaku menerima tawaran melatih negara lain setelah dipecat PSSI. Mimpikan Piala Dunia. PSSI seleksi 10 pelatih lokal untuk bantu Patrick Kluivert perkuat timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix, pemain Indonesia pertama, yang bakal main di Bundesliga, Liga Kasta tertinggi Jerman. Teka-teki soal masa depan Kevin Dix mulai terjawab. Bek timnas Indonesia dikabarkan sudah setuju untuk bergabung dengan klub Bundesliga. Pemain belakang timnas Indonesia, Kevin Dix, resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, salah satu klub tersukses di Bundesliga Jerman. Pemain berusia 26 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi panjang dengan klub tersebut. Menurut laporan Sky Germany, bek 28 tahun itu tinggal menyelesaikan detail transfernya ke klub Liga Jerman itu. Dix tinggal menjalani proses tes medis dan menandatangani kontrak, dan diperkirakan rampung pekan ini. Jika transfer itu terjadi, Dix akan membuat sejarah baru. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang akan berlaga di Bundesliga. Karirnya di Eropa menjadi bukti keandalan Dix sebagai seorang bek serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi di lini pertahanan. Kepindahan ini diperkirakan akan selesai pada pekan ini. Jika terrealisasi, Borussia Mönchengladbach menjadi klub ketujuh dalam karir profesional Kevin Dix. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix mencatatkan musim yang impresif. Sebagai seorang bek, ia mampu menyumbangkan 9 gol dan 3 assist pada musim 2024-2025. Catatan ini menjadikannya salah satu pemain kunci bagi tim. Dalam perjalanan karirnya di Copenhagen, Dix menunjukkan kemampuan bermain yang konsisten. Keberhasilannya membawa tim meraih gelar domestik menjadi bukti nyata kontribusinya. Kini, dengan kepergiannya ke Borussia Mönchengladbach, Dix tidak hanya meninggalkan warisan yang besar bagi Copenhagen tetapi juga membuka lembaran baru dalam karirnya. Saya sangat senang bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Ini kesempatan besar bagi saya untuk berkembang dan membantu tim meraih kesuksesan, kata Dix. Pengalaman Dix di Bundesliga diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Ia juga diharapkan menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia. PSSI seleksi 10 pelatih lokal untuk bantu Patrick Kluivert perkuat timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menunjukkan komitmennya untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Dalam langkah strategis terbaru, PSSI telah mengumumkan seleksi 10 pelatih lokal yang akan bekerja sama dengan pelatih kepala tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi antara pelatih asing dan talenta lokal dalam pengembangan sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari visi jangka panjang federasi untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang berkelanjutan. Kami percaya kolaborasi antara pelatih asing dan lokal akan memberikan dampak positif, tidak hanya untuk tim nasional, tetapi juga untuk pengembangan pelatih dan pemain di level, ujar Erick. Seleksi pelatih lokal ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk evaluasi rekam jejak, wawancara langsung, serta simulasi strategi permainan. Dari puluhan nama yang diajukan, 10 pelatih terbaik telah dipilih berdasarkan pengalaman mereka melatih di kompetisi lokal maupun internasional. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, menjelaskan bahwa para pelatih yang dipilih tidak hanya memiliki lisensi kepelatihan tingkat tinggi, tetapi juga memahami filosofi sepak bola Indonesia. Kami mencari pelatih yang mampu menyerap ilmu dari Patrick Kluivert dan menerapkannya sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia, jelas Indra. Beberapa nama yang masuk dalam daftar seleksi adalah pelatih-pelatih yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola nasional. Di antaranya adalah Rahmat Darmawan, Widodo Cahyono Putro, dan Bima Sakti,
yang dikenal memiliki pengalaman melatih tim di berbagai level kompetisi. Patrick Kluivert menyambut baik keputusan ini. Mantan pemain legendaris Belanda tersebut mengungkapkan pentingnya kerjasama antara pelatih asing dan lokal dalam membangun tim yang kompetitif. Saya sangat senang bisa berbagi pengalaman dengan pelatih lokal di sini. Indonesia memiliki potensi besar, dan saya percaya dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan generasi emas sepak bola Indonesia, ujar Kluivert. Selain membantu tim utama, para pelatih lokal ini juga akan diberi tanggung jawab untuk mendampingi tim usia muda. Program ini bertujuan untuk menciptakan kesinambungan strategi permainan dari level junior hingga senior. Pengumuman ini disambut antusias oleh publik sepak bola tanah air. Banyak yang berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan perubahan signifikan bagi tim nasional Indonesia, yang selama ini dinilai kurang konsisten di berbagai turnamen internasional. Namun, tantangan besar menanti para pelatih terpilih. Mereka harus mampu mengimbangi ekspektasi tinggi dari publik sekaligus menyelaraskan filosofi permainan yang dibawa oleh Kluivert dengan gaya bermain khas Indonesia. Ini adalah kesempatan emas bagi pelatih lokal untuk belajar langsung dari legenda seperti Kluivert. Tetapi di sisi lain, tanggung jawab yang mereka emban juga tidak ringan, ujar pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali. Dengan program ini, PSSI berharap dapat mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia. Kolaborasi antara Patrick Kluivert dan 10 pelatih lokal diharapkan menjadi langkah awal menuju prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Kini, masyarakat menanti hasil konkret dari inisiatif ini, terutama dalam ajang-ajang internasional yang akan diikuti oleh tim Garuda. Misteri pemecatan Nathan Choeaon, apa yang sebenarnya terjadi di Swansea City? Masa depan pemain timnas Indonesia, Nathan Choeaon, di klub Swansea City kini menjadi sorotan tajam. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu dikabarkan telah dicoret dari skuad utama Swansea City. Keputusan ini memunculkan berbagai spekulasi tentang keberlanjutan karir Nathan di klub yang bermarkas di Stadion Liberty tersebut. Nathan, yang baru bergabung dengan Swansea pada musim panas lalu, awalnya dianggap sebagai prospek menjanjikan. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki fleksibilitas bermain di posisi bek kiri maupun bek tengah, membuatnya dipandang sebagai aset berharga bagi klub. Namun, kabar pencoretan namanya dari daftar pemain utama Swansea untuk paruh kedua musim ini menjadi tanda tanya besar. Sejak tiba di Swansea, Nathan belum mampu menunjukkan performa yang konsisten. Ia hanya tampil dalam 5 pertandingan liga musim ini, dengan kontribusi yang dinilai belum memenuhi ekspektasi manajemen klub. Pelatih Swansea City, Michael Duff, dalam keterangannya kepada media lokal, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kebutuhan tim saat ini. Dalam sepak bola profesional, keputusan seperti ini seringkali harus diambil demi kepentingan tim. Nathan adalah pemain muda dengan potensi besar, tetapi kami membutuhkan pemain yang siap memberikan kontribusi maksimal sekarang, ujar Duff. Namun, pelatih juga menegaskan bahwa pintu untuk Nathan masih terbuka jika ia mampu menunjukkan peningkatan performa. Sementara Ketua PSSI, Erick Thohir, mengaku terus memantau perkembangan Nathan. Menurut Erick, tantangan yang dihadapi Nathan di Swansea harus menjadi motivasi untuk terus bekerja keras. Setiap pemain pasti menghadapi masa sulit dalam karirnya. Kami percaya Nathan memiliki kapasitas untuk bangkit dan membuktikan kemampuannya, baik di klub maupun di tim nasional, kata Erick. Nathan juga mendapatkan dukungan penuh dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai bahwa pengalaman Nathan bermain di Eropa tetap menjadi nilai tambah bagi timnas, terlepas dari situasi di klubnya. Pencoretan Nathan dari skuad Swansea memunculkan spekulasi bahwa pemain kelahiran Rotterdam ini kemungkinan akan dilepas, baik secara permanen maupun dengan status pinjaman. Beberapa klub di Liga Belanda dan kasta kedua sepak bola Inggris disebut-sebut tertarik untuk merekrut Nathan. Situasi Nathan menarik perhatian beberapa klub, terutama dari Eredivisie. Mereka melihat Nathan sebagai pemain yang bisa dikembangkan lebih lanjut, ungkap jurnalis olahraga Inggris, James Carroll. Bursa transfer musim dingin yang masih terbuka hingga akhir Januari bisa menjadi momen penting bagi Nathan untuk mencari klub baru yang memberinya waktu bermain lebih banyak.
Keputusan Swansea mencoret Nathan dari skuad utama mendapat beragam tanggapan dari publik sepak bola, terutama di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa Nathan belum diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dirinya di lapangan. Meski demikian, tak sedikit pula yang berharap Nathan bisa segera bangkit dan menunjukkan kemampuannya di klub lain, jika situasi di Swansea tidak memungkinkan. Di tengah situasi sulit ini, Nathan masih menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan teknik bermainnya, Nathan diharapkan dapat membawa stabilitas di lini pertahanan Indonesia, terutama menjelang berbagai turnamen internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kini, perhatian publik sepak bola tanah air tertuju pada langkah berikutnya dalam karir Nathan Choeaon. Akankah ia tetap bertahan dan berjuang di Swansea City, atau memilih jalur baru dengan pindah ke klub lain demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak? Waktu yang akan menjawab teka-teki besar ini.